Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Agus Surya, Monika Dwi Tamara, Syafira Wahyuni. Baiklah teman-teman, kami akan membahas mengenai media video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Monik yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan media yang kami kembangkan ini. Media yang kami kembangkan ini mungkin telah banyak teman-teman ketahui karena media yang ini telah sering kita temui di segala jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi media yang kami kembangkan ini yaitu media tradisional, media video pembelajaran. Baik, saya akan mendeskripsikan konsep dari media yang kami kembangkan ini. Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian, pesan, dan informasi sehingga dapat mempelajar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Video merupakan bahan pengajar tampak dengar audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar atau audio dan unsur visual atau video atau tampak dapat disajikan serentak. Video adalah gambar-gambar dalam frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanisme, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Jadi dapat saya simpulkan bahwa media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat dari media video pembelajaran kami kembangkan ini. Manfaat video sebagai media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, sangat perlulah menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat penggunaan media video pada proses pembelajaran adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran mayoritas praktik. Yang kedua yaitu memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dan waktu yang singkat. Yang ketiga merangsang minat belajar peserta didik untuk mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat berdiskusi atau meminta penjelasan kepada teman sekelasnya. Yang kelima, peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Yang keenam, daya nalar peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. Yang ketujuh, peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Yang kedelapan, hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan. Yang selanjutnya yaitu alasan kami memilih media yang kami kembangkan yaitu media video pembelajaran. Menurut kelompok kami, memilih media video pembelajaran karena media video pembelajaran mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang bersifat informasi dan bersahabat dengan penikmatnya termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan secara representatif. Video pembelajaran sangatlah membantu dalam proses pembelajaran ekonomi karena guru juga perlu media atau alat untuk bisa menggambarkan materinya kepada siswa agar siswa mudah memahami tentang materi yang diberikan tersebut. Namun hal itu masih jarang dilirik oleh para guru mengingat penggunaan media video pembelajaran membutuhkan alat bantu lain seperti laptop, proyektor yang menjadi kendala, baik dari pihak sekolah yang belum memiliki alat tersebut maupun dari pihak guru dalam kemampuan membuat video dan mencari video di internet serta mengoperasikannya untuk diberikan kepada siswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan oleh para guru pada era global industri 4.0 ini karena telah kita mengetahui bahwa sudah banyak guru yang mengerti akan hal tersebut. Video merupakan media yang cocok untuk berbagai macam pembelajaran seperti kelas, kelompok kecil, bahkan suatu siswa seorang diri pun sekalipun bisa menggunakan video pembelajaran ini. Hal itu tidak dapat dilepas dari kondisi para siswa saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya teknologi. Maka dari itu, video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu memberikan keluasan lebih bagi guru
dan dapat mengenalkan kepada para siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syafira. Kepada saudari Syafira, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agus. Selanjutnya, saya Syafira Wahyuni akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu tahap desain media video pembelajaran. Tahap desain merupakan tahap berpikir visual untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan keseluruhan media, bentuk, outline materi, tampilan media, dan storyboard dalam pengembangan media. Sebelum mulai ke tahap pengembangan, harus mengklasifikasikan materi untuk penentuan media yang cocok digunakan melalui video dengan suara, warna, animasi, dan urutan video dengan kegiatan. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada komputer, kedua aplikasi pembuatan video, yang ketiga sumber materi seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan pembuatan media video pembelajaran. Yang A yaitu membuat outline konten. Pembuatan outline konten berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan syarat pembuatan media dan sasaran media, yaitu judul media, tujuan media, dan materi pelajaran yang akan dicantumkan ke dalam media untuk mempengaruhi cara penyajian, isi, dan elemen media video dalam pembelajaran. Yang B, membuat flow chart. Proses pengembangan materi ke dalam media pembelajaran video harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang C, mendesain tampilan. Dalam pembuatan desain tampilan media ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penempatan judul media di atas atau di sisi kiri dan posisi teks materi di tengah serta penempatan gambar di sisi kiri atau bawah teks. Yang D, membuat storyboard. Pembuatan storyboard yang berisi materi yang akan tampil pada media video dan informasi pendukung yang akan membantu pengembangan media dalam komponen video dengan gambaran visualisasi secara detail. Materi selanjutnya yaitu tahap pengembangan media video pembelajaran. Tahap pengembangan adalah kegiatan memproduksi media video yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Tahap pengembangan rancangan produk meliputi kegiatan yang pertama, pembuatan media video pembelajaran dengan kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik media meliputi produksi komponen media seperti teks, grafik, animasi, audio, dan video yang mencakup penggabungan elemen menjadi bagian-bagian yang terintegrasi. Yang kedua, validasi ahli materi. Video pembelajaran sebelum dibuat harus melalui tahap validasi ahli yang bertujuan untuk memperbaiki desain awal. Yang ketiga, tahap revisi. Penyuntingan berfungsi untuk meminimalisir kesalahan dalam media video seperti kesalahan isi atau materi dan kesalahan penyajian atau tampilan media. Baiklah, materi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Monika. Kepada Saudari Monika, saya persilahkan. Nah, langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran dalam belajar itu, yang pertama, persiapan. Nah, sebelum memanfaatkan program video pembelajaran, guru itu hendaknya melakukan penyusunan jadwal disesuaikan dengan topik dan video pembelajaran belajar yang sudah dibuat. Kemudian, guru memeriksa kelengkapan peralatan termasuk menyesuaikan tegangan peralatan dengan tegangan listrik yang tersedia di sekolah. Terus, guru itu mempelajari bahan penyertanya, kemudian mempelajari isi video belajar, sekaligus menandai bagian-bagian yang perlu atau tidak perlu disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, memeriksa kesesuaian isi video belajar dengan judul yang sudah tertera. Kemudian guru meminta siswa agar mempersiapkan buku, alat tulis, dan peralatan lain yang diperlukan. Terus guru mengatur tempat duduk siswa agar semua siswa itu dapat melihat dan mendengarkan secara baik. Yang kedua itu pelaksanaan. Nah, selama memanfaatkan video pembelajaran, guru hendaknya melakukan
Sebelum menghidupkan atau memulai program video pembelajaran, guru itu mengajak siswa agar memperhatikan materi yang akan dipelajari dengan baik. Kemudian, guru memberikan penjelasan terhadap materi yang diajarkan. Kemudian, menjelaskan tujuan dan materi pokok dalam program video pembelajaran yang akan dimanfaatkan. Lalu, guru itu memberikan prasasat atau persepsi pengetahuan atau pelajaran sebelumnya. Terus, mengoperasikan program video pembelajaran sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, petunjuk teknik, dan bahan penyerta. Lalu guru itu mengamati atau memantau kegiatan siswa selama media video pembelajaran. Nah, selama video pembelajaran diputar, guru tidak perlu maju ke depan menunjuk gambar di layar atau mondar-mandir berkeliling kelas. Guru itu lebih baik mengajarkan menjaga agar suasana kelas tetap tertib. Usahakan agar volume suara atau narasi jelas terdengar oleh seluruh siswa yang ada di ruangan. Kemudian, guru mengatur kekontrasan dan kecerahan gambar pada layar proyektor, sehingga gambar terlihat jelas oleh peserta didik. Kemudian, guru memberi penguatan atau penegasan terhadap tayangan video pembelajaran, lalu memutar ulang video pembelajaran bila diperlukan. Kemudian, membuat kesimpulan materi atau isi program sesudah memberikan evaluasi kepada siswa. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga ini tindak lanjut. Tindak lanjut ini, guru memberikan tugas kepada siswa, lalu memberikan pertanyaan atau umpan balik kepada siswa. Bagi mata pelajaran yang memerlukan praktikum, guru itu kemudian mengajak siswa untuk mengadakan praktik di laboratorium. Terus bagi mata pelajaran yang memerlukan tambahan referensi yang lebih lengkap, guru mengajak siswa untuk belajar di perpustakaan. Kemudian menginformasikan tentang pentingnya memperhatikan atau mendengarkan program video pembelajaran untuk memanfaatkan program video pembelajaran yang berikutnya. Kemudian mengajak siswa untuk memperkaya materi melalui sumber belajar lain yang relevan dengan materi yang dipelajari. Nah, untuk analisis kebutuhannya itu yang pertama kesesuaian karakteristik sasaran media. Sasaran dari media yang kami gunakan adalah siswa kelas 10 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Menurut analisis kami, media video pembelajaran ini sangat sesuai disajikan dan digunakan kepada siswa kelas 10 sekolah menengah atas. Nah, karena media video pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar dan mengurangi rasa jenuh dalam belajar. Dalam video pembelajaran ini kami sajikan materi-materi yang jelas serta dengan audio visual yang baik dan tidak monoton. Kelebihan dari media video pembelajaran ini untuk kelas 10 sekolah menengah atas karena dapat mempermudah meningkatkan minat dalam belajar dan mempercepat pemahaman siswa kelas 10 terhadap materi dan informasi yang telah disampaikan. Dan juga dilengkapi dengan audio visual yang telah disiapkan dengan baik sehingga dapat menarik minat dan perhatian siswa dalam belajar. Nah, yang kedua itu pemberian contoh dengan ilustrasi yang sangat jelas. Dalam media video pembelajaran yang kami gunakan ini, kami akan sajikan video yang kreatif, inovatif, dan jelas. Nah, yang berhubungan dengan materi pembelajaran ekonomi. Berdasarkan RPP yang kami pedomani, kami memilih materi ekonomi SMA yang membahas tentang konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Dalam video pembelajaran yang kami sajikan secara singkat ini, padat dan jelas mengenai pengertian ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, prinsip, dan motif ekonomi, skala prioritas, dan lainnya sebagainya. Sehingga kami dapat mengharapkan video pembelajaran yang kami kembangkan ini dapat meningkatkan minat para siswa dalam belajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga itu kemenarikan media. Media video pembelajaran yang kami sajikan ini memberikan kemudahan dalam menggunakan media video pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan media video pembelajaran ini sangat memudahkan siswa dalam memahami materi dan memudahkan siswa kelas 10 sekolah menengah atas dalam belajar. Nah, media video pembelajaran ini membantu siswa kelas 10 SMA dalam berkonsentrasi dengan menggunakan media video pembelajaran ini. Nah, siswa itu agar lebih fokus dalam belajar. Bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran yang kami pakai dalam media ini, bahasanya sangat jelas dan mudah dipahami oleh siswa kelas 10 SMA. Penggunaan media video pembelajaran ini dapat memberikan semangat dalam belajar. Nah, yang keempat,
kebenaran substansi materi. Kebenaran substansi materi pada media video pembelajaran yang kami sajikan ini, kami itu berpedoman pada kurikulum dan FPP yang telah kami buat, yaitu salah satunya meliputi konsep tentang pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, serta masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Sehingga dengan media video pembelajaran kami kembangkan ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang kelima ini ke dalam materi. Materi dan informasi yang ada dalam video pembelajaran interaktif yang kami sajikan ini sesuai untuk tingkat tahapan pengetahuan peserta didik. Nah, konsep yang ada dalam video pembelajaran interaktif ini meliputi konsep tentang pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, serta masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Luasan ekonomi maksudnya adalah dalam video pembelajaran interaktif ini harus mengandung informasi yang baru. Nah, yang keenam, kelengkapan sumber. Media video pembelajaran yang kami sajikan ini, kami ambil dari berbagai sumber, yaitu salah satunya buku, internet, guru, dosen, dan lain sebagainya. Sehingga kelengkapan materi dan informasi yang disajikan kepada para peserta didik ini lengkap dan jelas. Nah, yang ketujuh itu kejelasan pesan melalui media video. Dengan media pembelajaran yang kami sajikan ini, siswa kelas 10 itu dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Karena penyampaian media video pembelajaran ini melalui audiovisual yang sangat baik dan jelas. Selain itu, media pembelajaran ini dapat diputar berulang-ulang. Yang kedelapan, sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Pada era globalisasi industri 4.0 ini, banyak para peserta didik telah mengenal teknologi dengan sangat baik, sehingga kami berpendapat bahwa media video pembelajaran yang kami kembangkan ini sangat sesuai dengan lingkungan dan karakteristik peserta didik pada era yang sekarang. Ya. Yang kesembilan itu mudah digunakan oleh peserta didik. Nah, media pembelajaran yang kami kembangkan ini sangat mudah untuk digunakan kepada para peserta didik oleh guru menggunakan komputer dan LCD. Video pembelajaran ini juga dapat mereka tonton sesuai dengan gadget mereka masing-masing dengan cara meminta video tersebut kepada gurunya. Nah, yang ke-10, keamanan media bagi peserta didik. Media video pembelajaran kami kembangkan ini sangat aman karena kami menyajikan media video pembelajaran ini dengan cara menampilkan atau memutarnya pada komputer dan LCD, sehingga tidak akan membuat para peserta didik dalam keadaan tidak aman. Nah, yang ke-11, memudahkan pemahaman bagi para peserta didik. Dalam media video pembelajaran kami kembangkan ini sangat membantukan dalam proses belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik. Selain itu, dapat meningkatkan minat dan mengurangi rasa jenuh dalam belajar media yang kami kembangkan ini. Dan juga dapat menyajikan informasi dan materi penyampaian secara kreatif inovatif, sehingga dapat memudahkan pemahaman bagi peserta didik. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan pada hari ini itu, video pembelajaran adalah media menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi video pembelajaran. Nah, video itu merupakan bahan belajar tampak dengar, bisa audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pada materi pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini juga digolongkan dalam jenis media audiovisual, AIDS atau AVA. Nah, media ini dapat dilihat dan didengar. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Video juga merupakan gambar-gambar dalam framedemi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Media ini juga pada umumnya digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, pendidikan. Nah, video ini dapat menyajikan informasi, pemaparan proses, penjelasan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan penyingkat atau memanjangkan waktu, dan mempengaruhi sikap. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kelompok 7. Kami mohon maaf apabila kami ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.